warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak yang terkasih, sebagai anak yang beriman, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita ini, kita harus berdoa, ya. Pak Guru minta salah seorang anak bisa pimpin kita dalam doa. Oke, Anissa, silakan maju. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Teman-teman, izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya dan keyakinan saya itu agama Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Raditu billahi. Raditu billahi. Raditu billahi. Raditu billahi rabbil alamin. Raditu billahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita Anissa dan saudara kita dalam doa. Sebelum kita setelah kita berdoa, Pak Guru ambil absen dulu ya. Hari ini Hadir Pak. Ani, Hadir Pak. Husnu, Hadir Pak. Sia, Hadir Pak. Abang, Hadir Pak. Aura, Hadir Pak. Aca, Hadir Pak. Gofran, Hadir Pak. Rasida, Hadir Pak. Advia, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Ayas. Hadir Pak. Oke, berarti hari ini semua hadir ya? Pak. Oke, mantap. Hari ini yang sakit sudah kembali ke sini ya. Gofran kemarin sakit sudah sehat ya? Oke. Baik. Setelah Pak Guru ambil absen,
Jadi yang kemarin sudah masuk sekolah, alhamdulillah. Sekarang coba Pak Guru mau dengarkan atau kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu kebangsaan atau lagu nasional. Ada yang bisa pimpin kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Oh, Aca, silakan maju. Dari Sabang sampai Merauke, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Anak-anak, kemarin Pak Guru ada pesan bawa alat-alat prakteknya. Bawa tidak kemarin? Bawa tidak ini? Bawa. Kalau sudah bawa berarti kita sudah bisa siap untuk menerima pelajaran. Sudah siap belum? Oke, baik. Kemarin kita sudah belajar materi apa kemarin? Wujud padat, cair, dan gas. Oke, sekarang coba Pak Guru tanya sedikit dulu. Ada yang pernah makan es krim? Oh, semua makan. Mantap, pas turun tangan. Es krim itu kenapa dia bisa meleleh? Ada yang tahu kenapa es krim itu bisa meleleh? Oke, silakan. Karena panas. Tepuk tangan dulu semua. Oke, selanjutnya es itu awalnya itu bentuknya apa? Wujud saja bentuknya apa? Padat, mantap. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baik. Jadi yang adik-adik sebutkan itu merupakan perubahan wujud zat yang hari ini kita mau belajar. Yang kemarin kita sudah belajar tadi, adik-adik sudah sebut bahwa wujud zat padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zatnya. Bagaimana wujud zat itu bisa terjadi. Oke? 1 menit Pak Guru siapkan ini. Kita bisa melihat, melanjutkan materinya. Oke, anak Yofran. Jadi kalau Pak Guru sementara pembelajaran itu kita punya keyakinan kelas ya di sana ya. Jadi menghargai guru yang sementara bicara, teman yang sementara bicara, terus tidak mengganggu teman. Ada kita sudah sepakat di sana, kita punya keyakinan kelas. Bisa tidak Yofran? Bisa. Oke, mantap. Jadi tidak boleh ribut ya. Oke. Ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke topik 3 ya. Topik 3. Bagaimana wujud zat berubah. Sementara yang kemarin kita sudah belajar tentang wujud zat dan perubahannya itu untuk bab sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke topik
bagaimana wujud saat berubah? Coba bisa baca. Kita baca sama-sama topik 3-nya. Bagaimana wujud saat berubah? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud saat dan mampu menganalisis proses penyebab terjadinya wujud pada suatu benda. Coba kita sama-sama baca tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk perubahan wujud zat dan mampu menganalisis proses penyebab terjadinya perubahan wujud pada suatu zat. Jadi tujuan belajar kita hari ini, peserta didik diharapkan harus mencapai tujuan ini. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Guru akan memberikan beberapa video dan gambar, ya, untuk kita lihat bersama. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang kalian lihat di sini ada berapa gambar? Ada 6 gambar. Lihat, amati lagi. Kira-kira bisa bantu Pak Guru, kita sama-sama kita menjawab. Dari ke-6 gambar ini, coba sebutkan ada perubahan wujud saat apa saja yang nampak pada gambar tersebut. Ada perubahan wujud apa saja? Oh, Ade, silakan. Es krim meleleh, tepuk tangan. Yang berikut apa lagi? Air mendidih, mantap. Tepuk tangan ya kalau menjawab. Apa lagi? Ayas? Gula kristal. Gula kristal. Oke, mantap. Ya. Embun di kaca mobil. Oke, selesai. Kapur barus. Ada lagi? Es. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi gambar-gambar ini merupakan contoh wujud perubahan zat. Perubahan zat itu merupakan perubahan bentuk wujud zat, ya. Jadi perubahan bentuk wujud zat dari misalnya dari wujud padat ke cair. Nah, itu namanya perubahan wujud. Jadi perubahan bentuk tadi itu. Di sini misalnya ada gambar contoh es krim. Ini menandakan perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Nah, itu yang dinamakan perubahan wujud. Begitu pula misalnya air yang sementara mendidih atau menguap, menghasilkan uap. Nah, itu juga dari cair menjadi gas. Oke. Kira-kira dari gambar ini apa yang menyebabkan sehingga tadi es bisa mencair? Kalau yang menurut anak-anak sekalian yang tahu. Oh ya, silakan. Karena panas. Karena panas. Ada lagi? Karena perubahan suhu. Luar biasa ya. Hebat jawaban kalian. Kita tepuk tangan dulu. Jadi perubahan wujud itu bisa terjadi itu karena adanya energi. Khususnya energi panas dan juga suhu. Jadi suhunya kalau naik berarti contohnya di es krim, maka es krim akan meleleh. Dan suhunya turun, maka es krim ini akan kembali menjadi padat atau membeku. Oke. Nah, supaya lebih menarik, Pak Guru ada siapkan video. Adik-adik mau nonton tidak? Video pembelajaran. Jadi diharapkan supaya setelah menonton video ini pasti ada pertanyaan. Jadi kita lihat bagus-bagus, kita nonton, kita amati dan kita cermati ya. Tidak boleh bermain, tapi kita fokus dengan video. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas.
Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud dengan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga tidak mempunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi meleleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair, kids. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat pipa lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kapur halus yang disimpan ke dalam lemari. Kapur lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi kokoan. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Oke, baik, anak-anak sekalian, dari video yang kita nonton tadi ya, kita sama-sama nonton tadi, tolong jawab Pak Guru dulu. Apa saja contoh perubahan wujud zat yang kalian lihat di video tadi? Yang kalian lihat itu apa saja? Bagaimana? Air mendidih. Oke, mantap. Ada lagi? Mencair. Apalagi bisa sebutkan contohnya di video tadi? Lilin yang dibakar menjadi cair. Mantap. Ada lagi? Membeku. Bisa sebutkan contoh di gambar video tadi? Air disimpan dalam kulkas. Mengkristal. Bisa sebutkan contohnya? Uap menjadi salju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik adik-adik, anak-anak sekalian. Jadi video tadi itu merupakan contoh perubahan wujud zat. Yang pertama kita lihat perubahan wujud zat dari padat ke cair. Itu namanya apa? Hah? Dari padat ke cair namanya mencair. Kalau dari cair ke padat namanya membeku. Hebat. Sekarang kalau dari cair ke gas, menguap. Mantap. Kalau dari gas mencair namanya mengembun. Kalau dari padat menjadi cair namanya mencair. Oke, benar ya. Dari padat ke gas menyublim. Benar. Jawaban kalian benar semua ya. Kalau dari padat ke gas, gas ke padat namanya apa? Mengkristal. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi yang kalian sebutkan dan yang Pak jelaskan itu merupakan perubahan wujud zat. Oke, sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD ya, lembar kerja ya. Jadi nanti adik-adik
Sebelum Pak Guru bagikan itu kita dengar baik-baik penjelasan Pak Guru ya. Ya, LKPD yang Pak Guru bagikan ini harap dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, jadi langkah 1 maka kita buat dulu, langkah 2 dan seterusnya. Setelah itu nanti adik-adik akan presentasikan di depan kelas. Dan kelompok yang sudah bisa mempresentasikan dan kelompok yang lain akan menanggapinya dengan cara memberikan apresiasi atau pertanyaan. Bisa tidak? Bisa. Masih semangat? Masih. Luar biasa, hebat. Coba, sebelum kalian kerja, sebelum Pak Guru bagikan, coba kamu buat gel dulu. Biar semangat dalam mengerjakan tugas ini. Siapa yang bisa pimpin gel? Oke, silakan, coba gelnya. Semua berdiri. Coba, kita goyang. Selalu yes, 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 tanpa no, no, no. Selalu yes, tanpa no. Selalu yes, yes, oke. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Kak. Oke, baca petunjuknya ya. Oke, baca petunjuknya. Kamu ke sana, sama-sama ke sana, kasih petunjuk. Lihat langkah-langkahnya itu. Dan mulai. Sesuai petunjuk tadi ya. Ini siapa yang buang sampah ini? Siapa yang buang sampah ini? Oke, jadi sampah itu kita jangan buang di sini ya, buang di dia punya tempat Anissa. Silakan buang di tempatnya dulu. Ya.
gitu. Kita coba diskusi sudah. Diskusikan sudah. Bagaimana? Oke, silakan. Itu tulis di lembar yang sudah kamu sudah baca. Tulis di sini. Itu simpan di sini, jangan ganggu lagi kalian tulis. Tulis dengan sesuatu. Tulis. Nanti setelah langkah pertama ini habis, langkah pertama ini kan langkah kedua ya, percobaan yang kedua ya, jangan digoreng satu kali ya. Jadi kalau sudah selesai, nanti bisa langkah kedua. Silakan tulis hasil pengamatan kalian. Setelah itu baru lanjut ke percobaan yang kedua. Waktu masih banyak waktunya ya, santai saja. Jadi setelah kalian buat gambar, ya, setelah kalian buat dia punya judul posternya. Jadi buat judul poster itu harus ada kata-kata yang menarik ya. Nanti sebentar saat presentasikan, menjelaskan proses diurusan, terus nanti bacakan dia punya kalimat posternya. Ada kata itu ya. Bukan itu. Ini di sini ada sudah mulai mungkin kalian secara sudah apa yang kalian lihat.
kalimat apa ini, jangan lupa ya. Judul posternya. Kita fokus ya, kita tidak boleh bermain. Nanti ada saatnya kita bermain, saatnya kita kerja tugas. Semua harus aktif ya, harus aktif. Nanti kalian jelaskan, kalian tulisnya harus sertakan dengan contoh ya. Yang diminta contoh itu, jangan lupa. Jelaskan, sertakan dengan contoh. Oke, silakan lanjut. 10 menit lagi. Oke, sudah semua? Ya. Hati-hati ya. Jadi jarak sedikit. Jarak sedikit. Terus naik sumbunya. Jadi perhatikan di sini baik-baik ya bagaimana prosesnya ya. Oke, nanti sebentar mau lihat bisa pakai bantuan Lidi, angkat dia punya ini supaya bisa melihat ya apa yang terjadi di dalam periuk ini. Terus kamu bisa lihat di bagian tutupannya ya. Bisa lihat apa yang terjadi. Ya, tetap fokus di situ ya. Setelah itu baru dicatat. Awas ya, hati-hati dengan api ya. Jarak sedikit supaya apinya nanti panas kamu. Sementara siapkan salah satu lidi atau kayu, double lidinya supaya bisa angkat dari itu supaya kita bisa lihat. Si Ani sementara bisa catat, ini sementara tulis yang pertama tadi. Iya, sudah. Ini saya bisa sementara tulis yang pertama kan. Sudah, yang pertama sudah.
Awas, hati-hati. Silakan lihat, hati-hati. Oke, silakan lihat. Semua lihat. Setelah itu langsung tutup kompornya. Kalian tulis hasilnya. Lihat juga dengan ditutupan itu, tutupan sana apa yang dihasilkan. Kayak gitu. Sudah? Oke, kalau sudah lihat, matikan kompor, silakan dulu dan tulis apa yang kalian lihat. Ya. Di situ kelompok ini sudah. Apa pertanyaan yang kedua? Jangan lupa contohnya ya. Jadi apa puji kepada apa contohnya sesuai dengan pertanyaan. Dua menit lagi. Bagaimana? Yang kelompok ini sudah? Yang kelompok ini? Kelompok 3? Kalau memang sudah, kita bisa presentasikan hasil kerja kita ya. Bisa tidak? Bukan bisa, tapi harus ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru kasih kesempatan kepada anak-anak. Kelompok mana yang bisa mempresentasikan duluan? Kelompok 1. Oke, mari kita sambut teman-teman dengan tepukan tangan. Silakan maju ke depan.
berikan aplaus kepada teman-teman. Tepuk salut. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, silakan duduk dulu. Oke, duduk dengan tenang. Setelah itu giliran kalian mendengarkan presentasi dari kelompok lain ya. Jadi kalian juga harus fokus, tidak boleh bermain ya. Kita menghargai teman yang sementara berbicara di depan sesuai kesepakatan kita di kelas. Masih ingat kesepakatan kita toh? Masih. Jadi seperti kelompok tadi kita harus fokus, tidak boleh bercerita dengan teman karena nanti ada sanggahan atau tanggapan dari teman-teman. Bisa toh? Oke. Sekarang giliran kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Silakan teman-teman yang memberikan tanggapan. Silakan. Terima kasih untuk teman dari kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil laporan diskusi. Setuju? Terima kasih. Teman-teman ada yang memberi tanggapan ke pertanyaan lagi? Terima kasih untuk terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan Oke, silakan. Jadi kelompok ini dia minta bilang baca ulang. Jadi coba baca agak pelan supaya kelompok ini bisa mendengar. Karena kita dalam kelas ini kita punya gaya belajarnya berbeda ya. Jadi kita harus menghargai gaya belajar kita. Nah, jadi kalau teman minta untuk diulangi bisa diulangi ya dengan suara yang jelas terus pelan supaya teman yang di sini bisa mendengar ya. Oke, silakan. Itu menurut teman mereka. 1. Membangkuk. Air disimpan di kulkas, contohnya mencair ke padat. 2. Mencair. Lilin dibakar akan mencair, contohnya padat ke cair. 3. Menguap. Proses penguapan pada air yang dimasak akan menguap, contohnya cair ke gas. 4. Menyublim. Kapur baru semakin lama habis, contohnya padat ke gas. 5. Mengembun. Es batu dimasukkan dalam gelas maka bagian
ini yang tadi sudah memberikan tanggapan tadi kan teman kelompok sini yang minta ya untuk dibaca ulang, sementara yang di sini sudah. Sekarang bagaimana? Dia sudah membaca, silakan tanyakan kepada mereka. Karena tadi mereka yang minta ulang. Ya, bagaimana mereka sudah mendengarkan dengan jelas atau bagaimana? Silakan bertanya kepada mereka. Teman-teman bagaimana sudah mendengar mereka? Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Oke, kita sama-sama memberikan tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3. Ya. Oke, silakan ke depan. Jadi yang sama ya, ketika teman sudah di depan maka kita memperhatikannya supaya kita fokus apa yang mereka jelaskan. Hai, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi. Kelompok yakni membuat poster perubahan wujud zat. Diangkat tinggi gambarnya biar teman-teman bisa lihat dan sini ya. Perubahan wujud gas menjadi cair, contohnya seperti tetesan air turun di atas daun. Itulah yang teman-teman menyebut keindahan alam dan setiap tetesan indah. Perubahan wujud cair menjadi gas, contohnya seperti air yang dimasak lalu mendidih. Air mendidih karena panas. Pada saat air mendidih, air akan mengeluarkan gelembung air dan juga uap. Uap ini akan naik ke atas dan menghilang ke udara. Itulah yang dinamakan menguap. Air menguap, alam bergerak. Perubahan wujud padat menjadi cair, contohnya es krim. Kalau es krim mengenai matahari, maka es krim akan mencair. Segarnya es krim meleleh, menyegarkan harimu. Teman-teman, itulah hasil kelompok kami. Jika ada teman yang memberikan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih kelompok 3 yang sudah memberikan tanggapan perubahan dan kami hari-hari. Terima kasih. Teman-teman, ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan. Oke, sabar. Jadi sudah mendengar semua ya, sudah jelas ya untuk kelompok yang ini? Sudah, Pak. Sudah paham semua ya? Sudah, Oke, Pak. kalau sudah paham, coba Pak Guru kasih kesempatan tunjukkan gambar sekali lagi. Oke, mari kita berikan aplaus kepada teman-teman kelompok 3 dengan tepuk salut. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Baik, jadi proses diskusi anak-anak ini luar biasa sekali ya, di mana anak-anak sudah bisa belajar untuk bekerja sama, ya, bekerja sama, bagaimana bisa saling mendengarkan pendapat antara teman yang satu dengan teman yang lain. Pak Guru salut buat kalian karena sudah berdiskusi dengan bagus. Ya. Jadi apa yang kalian tulis hari ini itu merupakan contoh perubahan wujud saat berupa tulisan seperti memberikan contoh langsung atau praktek atau eksperimen dan juga menggambar. Jadi masing-masing punya gaya tersendiri. Intinya bahwa kalian sudah bisa memahami perubahan wujud saat. Oke, selanjutnya. Jadi anak-anak ketika sudah menyelesaikan tugas diskusi, biar rasa badannya agak rileks sedikit, kita bermain sedikit dulu ya, baru kita lanjutkan.
Coba kita semua berdiri dulu. Oke. Kita nyanyikan bersama lagu Topi Saya Bunda, tetapi tidak menyebutkan kata saya. Ya, oh maunya begitu kata saya. Kalau mau Pak Guru kata topi. Tapi adik-adik, anak-anak maunya kata saya. Oke, Pak Guru turuti ya. Silakan kita mulai. Topi Bunda, Bunda, topi kalau tidak Bunda, bukan topi. Satu kali lagi, karena masih ada yang salah ya. Satu kali lagi, tanpa menyebut kata topi. Oke? Bisa mulai? Oke. 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda, saya kalau tidak Bunda, bukan saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Halo. Halo. Oke, jadi dari hasil diskusi kalian tadi, anak-anak tadi, dapat apa yang kita dapati hari ini, kita mendapatkan, anak-anak sekalian dapatkan bahwa perubahan wujud itu terjadi karena panas, ya, dan juga karena suhu atau tekanan seperti pada video tadi ya. Perubahan wujud itu terjadi karena saat energi seperti apa? Karena energi panas tadi. Terus faktor yang mempengaruhi adalah suhu dan tekanan. Coba kitab siapa yang bisa baca ini? Oke, silakan. Aziza. Perubahan jejak terjadi karena perubahan energi, terutama panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jejak adalah suhu dan tekanan. Oke, tepuk tangan untuk teman saat ini. Kita sama-sama baca satu kali lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat adalah suhu dan tekanan. Oke ya. Selanjutnya Pak Guru ingin bertanya sedikit ya. Bagaimana kita bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini ya, materi yang Pak Guru sampaikan dan juga anak-anak sampaikan. Pak Guru mau coba anak-anak, apakah anak-anak sudah paham tidak tentang materi ini. Jadi tolong jawab pertanyaan secara lisan. Jadi yang tahu silakan berpikir, angkat tangan dan menjawab ya, angkat tangan. Ya, tentang materi yang kita pelajari hari ini ya. Pak Guru mau coba apakah semua sudah paham atau belum? Oke, pertanyaannya begini. Kenapa lilin yang kita bakar dia bisa meleleh?
biasa. Ada lagi jawabannya? Kita tepuk tangan dulu buat teman Anissa. Ada lagi? Lilin jadi meleleh karena besinya dipanaskan menggunakan api. Api juga jawabannya, menggunakan api. Tepuk tangan untuk teman Karini. Masih ada? Tidak ada. Oke, baik. Pertanyaan yang berikutnya. Sebelum lilin itu meleleh, ya, bentuk awal dari lilin itu apa? Mana-mana yang tahu silakan. Oke, abang ini belum ada bersuara nih dari tadi. Padat. Tepuk tangan buat abang. Oke, jadi proses yang kalian sebut tadi itu Pak Guru Ref kembali jawab bahwa lilin tadi itu awalnya padat. Terus karena pengaruh matahari, pengaruh energi panas, dalam arti api, itu dia bisa membuat yang padat tadi itu menjadi cair atau meleleh tadi itu. Sehingga proses dari padat menjadi cair itu namanya padat menjadi cair itu namanya mencair. Begitu pula sebaliknya. Dari proses misalnya coba bantu Pak Guru dulu. Kalau dari cair ke padat itu contohnya apa? Membeku. Membeku. Terima kasih, tepuk tangan buat Sarini. Oke. Jadi yang seperti Sarini sampaikan tadi bahwa proses dari cair menjadi padat itu kita contohnya itu es. Dan es itu kita isi air, terus kita simpan di dalam freezer. Nanti air tersebut akan membeku. Itu kira-kira pengaruhnya apa ini? Sampai dia beku. Pengaruhnya apa? Pengaruh suhu dingin. Pengaruh suhu dingin. Tepuk tangan untuk teman Adisa. Pengaruh dingin. Oke. Ada lagi jawabannya? Pas? Oke, jadi jawaban yang disampaikan siapa Anissa adalah benar ya, karena itu adalah pengaruh dari suhunya dingin. Oke, sekarang Pak Guru minta kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang tadi merefleksikan materi, menguatkan pemahaman atau menguji pemahaman adik-adik ya dengan pertanyaan. Sekarang coba jawab Pak Guru punya pertanyaan untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Aduh, tolong kasih mati kompor itu dulu, berbahaya. Tolong dimatikan kompornya dulu. Angkat itu printnya dulu. Awas, panas itu. Oke. Sudah, biarkan saja begitu. Silakan dulu. Oke, terima kasih. Jadi api itu kadang kecil tapi berbahaya juga ya, kalau kita biarkan saja begitu. Oke, Pak Guru ada pertanyaan refleksi. Pak Guru ada pertanyaan refleksi. Silakan. Pak Guru akan membacakan apa yang paling menarik dari pelajaran ini. Ada yang bisa jawab? Silakan. Tahu bahwa suhu bisa menurut Rasida dia rasa menarik karena dia hari ini dia tahu bahwa suhu dapat merubah wujud atau bentuk benda. Oke, tepuk tangan untuk teman kita saat ini. Rasida. Oke, ada lagi yang merasa menarik? Oke, silakan Bapak. Yang apa yang membuat Anda menarik dengan pelajaran hari ini? Melihat es berubah menjadi air. Melihat es berubah menjadi air, mencair dan menjadi air. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Dia akan menarik sekali karena dia bisa lihat es dengan es mencair menjadi air. Ada lagi, kelompok ini belum ada suara nih. Oh ya, Ayas, silakan. Oke, Ayas bilang dia rasa menarik sekali karena hari ini dia bisa gambar perubahan wujud. Tepuk tangan untuk teman kita Ayas. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini? Yang kamu rasakan itu apa? Silakan. Senang karena bisa menggunakan bisa tidak
Coba bisa lebih kuat lagi supaya teman di sana bisa mendengar. Senang karena bisa memahami perubahan zat lewat video. Oke, Sari ini bilang dia senang hari ini karena dia bisa ikut pembelajaran lewat video. Terus siapa lagi? Oke. Saya semangat karena bisa menggambar. Saya senang dan saya bersemangat karena bisa menggambar. Tepuk tangan untuk teman kita yang menjawab. Masih ada? Masih ada? Habis. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Perbanyak gambar, mantap, tepuk tangan. Jadi mungkin si Aca ini dia punya maksud gambarnya diperbanyak, misalnya perubahan wujud jangan hanya 2, 3 tapi diperbanyak lagi begitu. Oke, mantap. Ada lagi? Silakan. Mungkin kita bisa mencoba lebih banyak lagi percobaan. Oh, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk teman Anissa. Anissa bilang kalau bisa menurut dia kita perbanyak lagi, kita lebih banyak praktek supaya lebih cepat memahami. Kira-kira begitu kan? Anissa, begitu? Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau pas setelah kita merefleksikan kita punya pembelajaran ini dan Aku sudah mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang perubahan wujud zat, maka Pak Guru ada tugas rumah. Pak Guru kasih tugas rumah. Silakan mencatat tugas rumah ya. Oke. Nanti tugas rumah ini ditulis nanti 2 menit ya, 2-3 menit ditulis nanti dikumpulkan minggu berikutnya pada mata pelajaran IPA. Oke, silakan tulis. Bagaimana? Tulis tahan di kertas itu. Silakan tulis. Nomor 1, apa perbedaan antara mencair dan menguap? Berikan contoh perubahan wujud pada masing-masing proses. Tulis sudah. Buka buku tulis sudah. Yang kedua, mengapa embun bisa terbentuk di pagi hari? Jelaskan proses perubahan wujud yang terjadi. Silakan, yang kedua ditulis. Yang ketiga, jika kamu memasak air sampai mendidih dan kemudian panci ditutup dengan tutupan, apa yang terjadi di dalam panci? Jelaskan prosesnya.
Sudah catat? Oke. Kita apa? Setelah mencatat ini, setelah dengan adanya pemberian tugas ini, maka berakhirlah sudah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, seperti biasanya, yang teman pertama tadi sudah memberikan kita, sudah membawa kita dalam doa. Maka teman yang berikutnya harus bergantian ya. Oke? Sudah semua ya? Oke, siapa yang bisa bawakan kita dalam doa? Oke, silakan maju. Kalau mereka halo. Jadi kalau saat kita berdoa, kita walaupun kita sudah agak capek berpikir ya, tapi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai dengan jam ini. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan cara berdoa dengan sopan. Oke, silakan berdoa. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya kita istirahat ya. Kita istirahat. Silakan keluar, tidak boleh bermain ya. Jangan baku kejar, nanti kita celaka, kita dapat luka lagi karena kita harus masuk untuk mata pelajaran yang berikutnya. Oke? Oke. Coba satu kali lagi.